malam, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selamat malam. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada sore malam hari ini kita dikumpulkan kembali di dalam ibadah sore, dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan di bait suci kita di gereja kebersamaan. Bapak Ibu dan Saudaraku, jangan bosan dengan kami karena harusnya pada malam hari ini yang melayani adalah Saudara Ervin dan Bapak Elmo, dan bersyukur Bapak Elmo, maaf Mas, tidak bisa hadir dan Mas Ervin lagi kurang badan, dan itu kami berdua yang pada saat ini melayani Bapak Ibu, dan kita pada malam hari ini akan melayani Tuhan dengan sungguh dan bersyukur kepada Tuhan dan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan, karena Tuhan sungguh indah di dalam kehidupan kita dan tiada taranya, dan sungguh menakjubkan akan keajaiban dan kemurahan Tuhan untuk dimengerti di dalam kehidupan kita. Sungguh indahnya taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
Allah yang ajaib, Kau Allah yang penuh anugerah. Hikmat-Mu tidak ada terselubung atas kehidupan kami, Bapa. Engkau nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh ajaib, dan Engkau sungguh dan sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami datang kepada malam hari ini mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga kami pada malam hari ini pada beribadah bersama ibadah kedua di malam hari ini. Pimpin kami dari awal hingga akhir, Bapa, supaya kami boleh membawa jemaat-Mu di dalam penyembahan kami, boleh membawa jemaat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, boleh membawa jemaat-Mu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kami semuanya pada malam hari ini menyerahkan diri kehidupan kami ke hadirat Engkau, merendahkan diri di hadapan-Mu, dan menyerahkan kehidupan kami ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami dari awal hingga akhir. Terima kasih kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, boleh kami rasakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang sungguh bahagia yang kita rasakan karena kita boleh berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan di UISA Malang. Kita akan memuji Tuhan. Hari ini kurasa banget.
semua Tuhan berdiri tidak menolak. Kembali kami datang dengan segala kerendahan hati kami, menyadari akan keberdosaan kami, kami menyadari akan ketidakberdayaan kami. Hanyalah kepadamu lah kami bersujud, hanya kepadamu lah kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kita. Kami Tuhan, kami rindu biarlah kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini, sehingga kami tetap kedapatan di dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, kuasailah mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan suara Tuhan dan menikmati. Terima kasih Tuhan. Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh menikmati hari yang terakhir di bulan luar biasa. Kita boleh bersama menjalani kehidupan di tahun 2026 sampai bulan ini. Mari kita bersama kita akan membuka di dalam Mazmur nomor 103. Mazmur 103. Kita akan membaca dari baik yang pertama sampai yang keempat. Mazmur 103, baik yang pertama sampai yang ke-14, kita akan membaca sedikit. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hei segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung raja bayi. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lama ia menendam. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia atas orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam bulan ini kita belajar bersama bahwa hidup adalah penyembahan, dan kita menyadari bersama memang penyembahan menjadi bagian penting dalam kehidupan kekristenan. Kita tidak tahu dengan kepercayaan yang lain, tetapi kita menyadari bahwa penyembahan adalah bagian penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Terlebih dalam setiap pertemuan ibadah
pujian penyembahan selalu mengawali dalam setiap pertemuan. Makanya seringkali ketika dalam acara-acara mesti ada yang disebut apa? Yaitu pujian penyembahan. Malam kita belajar bersama bahwa dalam pujian penyembahan Tuhan turut. Ketika kita melakukan penyembahan kepada Tuhan melalui puji-pujian, maka kita akan menerima karya Tuhan yang dinyatakan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Setiap ibadah selalu diawali dengan pujian penyembahan. Karena pujian dan penyembahan kepada Tuhan sudah merupakan gaya hidup yang tidak terpisahkan. Seringkali kita menghadapi setiap tekanan dan tantangan dalam kehidupan kita ketika kita memuji Tuhan. Ada kuasa yang terjadi. Makanya pemazmur menyampaikan, pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan ya jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan. Melalui pujian penyembahan kita akan menyadari bahwa penyembahan kita hanya kita naikkan kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita menyatakan bagaimana Tuhan hadir dalam setiap kehidupan umatnya. Mengingat bahwa Tuhan selalu dalam kehidupan umatnya. Perlu kita menyadari bersama keberadaan kita di dalam kehidupan ini seringkali kita tidak mampu menyadarinya. Seringkali karena beratnya tekanan, beratnya problema dalam kehidupan kita lupa punya Tuhan di atas segala ujian. Kita perlu menyadari memang doa Tuhan hanyalah sebatas ketika kita berdoa Tuhan. Demikian juga penyembahan, pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian itu. Dengan pujian kita juga melakukan penyembahan di mana kita mengundang hadirat Tuhan nyata dalam kuasanya melawat dan memulihkan keadaan. Seringkali ketika kita menghadapi tekanan dan tantangan, Bishop Daud menyampaikan bagaimana jiwanya yang tertekan, bagaimana jiwanya yang tertumpu dengan persoalan-persoalan hidup, maka ia memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hei jiwa. Seringkali untuk memuji Tuhan, kita hanya diperhadapkan kepada situasi yang kita memuji Tuhan, kita harus senang, dapat dia, dapat berkat, dapat sesuatu yang menguntungkan, kita baru memuji Tuhan. Tetapi ketika dalam jangankan kita memuji Tuhan, seringkali kita mau memajak Tuhan, seringkali dunia mengarahkan kepada kita, sidang membawa kepada kita dengan penderitaan, dengan kesengsaraan dan persoalan hidup kita semakin menekan hidup kita, sehingga kita melupakan. Dengan pujian penyembahan inilah kita mampu melihat hadirat dan mampu melihat dan merasakan hadirat Tuhan yang penuh kuasa itu melawat hidup, memulihkan hidup. Beberapa minggu yang lalu saya merasa sesuatu dalam diri saya. Bulan saya punya 4 dan kita mesti merenung. Susah dengan memuji Tuhan. Luar biasa. Dengan memuji Tuhan. Memang ketika pujian yang kita naikkan dengan hati yang hancur, hati yang terus, maka akan muncul kuasa. Setelah ada kekuatan yang mampu membawa kepada kita melampaui beratnya persoalan.
menemukan jawaban, tetapi aku tidak memuaskan. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Ya, karena di dalam pujian itu menyatakan bahwa nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang kudus, yang penuh dengan kuasa. Terkadang tidak banyak orang percaya ketika menghadapi betapa pentingnya pujian penyembahan. Terkadang kita hanya menyanyikan hanya lagu-lagu penyanyi. Ketika kita datang ke dalam hadirat dengan puji, kita menyadari ada kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kita. Terkadang kita menganggap biasa apa yang kita nyanyikan. Terkadang kita bisa merasakan pujian yang dialunkan melalui kata-kata kita yang mungkin kata-kata yang mungkin muncul dari ungkapan. Terus ketika naik motor atau naik kendaraan sendiri itu seolah itu jadi pencipta, tapi tidak pernah tercipta dan tereksekusi. Ini dia rasanya dia ada kekuatan yang membangkitkan walaupun kondisi jalan panas. Ya, kemudian kita capek dan kita menaikkan. Memang pujian penyembahan yang kita naikkan ke hadirat Tuhan, kalau kita perhatikan memang banyak sekarang pujian-pujian yang diciptakan oleh pencipta-pencipta lagu itu terciptakan sebuah peristiwa dalam kehidupan, seperti lagu itu yang menyanyikan dia bisa menaikkan pujian, bahkan dia bisa mengiringi dengan, tetapi matanya buta. Kalau kita hanya mendengarkan lagunya saja ada sentuhan yang luar biasa. Walaupun tak dapat kalau mungkin kita menyanyikan itu, ya kita nyanyikan. Tapi ketika waktu saya melihat sendiri bagaimana dia menyanyikan itu ternyata karena waktu dia mendengar lewat apa namanya CD atau mungkin lewat itu. Tapi ketika melihat karena pujian yang dinaikkan sebagai ungkapan yang terdalam dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Dalam Mazmur pujian Daud menyampaikan pujiannya bukan karena dia ingin viral. Lagu-lagu yang ia ciptakan bukan sekedar hanya untuk mencari popularitas. Dia sebagai pemimpin bangsa Israel yang kuat bisa memenangkan peperangan di mana-mana. Tetapi karena pujian yang dinaikkan, pemazmur merupakan ungkapan isi hati, baik dalam keadaan sengsara, baik dalam keadaan suka, maupun dalam keadaan terhimpit ataupun dalam keadaan pujian yang dinaikkan merupakan ungkapan yang terdalam akan ketidakberdayaan dirinya di hadapan Tuhan. Memang tidak sedikit yang dikatakan bahwa pujian penyembahan, pujian komersil. Kalau kita perhatikan, kalau kita mau mengadakan acara kemarin beberapa waktu lalu Kota Semarang mengundang artis
pujian yang menang, pujian penyembahan Tuhan. Kau ngatur saya. Apa? 350 gue lah. Orang yang nyerahkan aja untuk memuji Tuhan dalam sebuah ibadah. Maka kalau jalur kita akan mendua karena sebuah benar. Karena yang datang bukannya dia sendiri, krunya itu bukannya satu, lebih dari 10. Dan minta akhirnya karena mahal, sudah ada yang dijual itu yang di Semarang, yang ketika dikasih F dalam bahasa tanda kasih itu tidak ada memuji nama Tuhan dalam sejarah yaitu apalagi Natal kota itu dengan hati Lukman nyanyi yang luar biasa suaranya bagus dan lagu-lagunya banyak masuk ke gereja itu. Rasanya dia kembali tapi kembali lagi bahwa pujian penyembahan merupakan kesadaran akan jati diri. Daud sadar ketidakberdayaannya di hadapan Tuhan. Hanyalah melalui pujian ia mampu mengungkapkan segala isi hatinya. Bila kita memuji Tuhan dengan segenap hati, kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu yang seperti apa? Katanya Tuhan ada di mana-mana. Seringkali itu juga menjadi pertanyaan. Tapi Daud menyampaikan pujian menyadari keberadaan Tuhan ada di mana-mana. Keberadaan Tuhan ada di setiap waktu hidup kita. Dengan memuji Tuhan merupakan sarana bagi dia untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan lain melalui apa? Walaupun Tuhan tidak kelihatan, walaupun dia tidak hadir secara kasat mata dalam kehidupan umatnya, tetapi apa yang dilakukan nah, dalam setiap apa? Doa dan pujian. Oleh karena hidup adalah penyembahan, maka kita akan bersama bagaimana Daud menunjukkan dengan penyembahan atau memuji Tuhan dengan segera lagi mengalami perjumpaan dengan peristiwa-peristiwa secara pribadi. Ada jalan keluar yang didapatkan. Orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perubahan dalam hidupnya. Pujian yang dinaikkan mampu merubahkan kehidupan. Dan ini kita lihat bersama bagaimana Daud menyatakan yang luar biasa. Kuasa di balik pujian penyembahan yang dilakukan oleh Daud. Kita lihat dalam Mazmur 22. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang. Katakan bersemayam di atas puji-pujian. Kata bersemayam artinya apa? Tinggal di dalam bukan berhanya tinggal, tetapi berkuasa atas apa yang ada dalam pujian. Daud sadar setiap kata-kata yang muncul, setiap kalimat-kalimat yang muncul dalam pujian, dia menyadari bahwa Tuhan yang kudus bersemayam di atas pujian. Karena apa disampaikan Daud sebagai ungkapan isi
kuasa di balik pujian penyembahan. Pujian adalah ucapan syukur dan perayaan atas kebesaran Tuhan dinyatakan atas itu. Dan juga penyembahan adalah penyerahan total akan pengagungan pribadi kita kepada Tuhan, karena Dia yang lebih kuasa atas itu. Nah, dari sini saat kita memuji Tuhan dalam segala situasi, kita mengakui kedaulatan Tuhan. Memang berbeda ketika kita memainkan pujian yang disebut dengan pujian yang apa kan? Pujian duniawi, pujian duniawi ketika kita naikkan memang pujian itu memang membawa ada nyawanya. Setiap lagu yang dinaikkan oleh seseorang itu mesti ada roh. Ada roh yang turut menyertainya. Ada lagu yang diciptakan oleh seorang musisi dari luar negeri. Artinya membuka hati. Jadi minggu lagu. Lagu itu diciptakan oleh seorang musisi karena kegagalan hidupnya. Dan ketika orang menaikkan lagu itu, pasti akan terjadi apa? Dengan lagu itu, pada era masa saya dulu masih SMP, menginjak SMA, sangat terkenal lagu yang dinaikkan oleh Guns N' Roses dengan lagu yang dinaikkan oleh Sepultura. Sama-sama musisi rock. Tetapi ketika Sepultura mau mengadakan konser, dalam nyanyian itu sebelum konser, dia akan mengadakan sebuah penyembahan. Ritual. Dalam ritual itu mereka pasti bawa ayam. Ayam hidup, kemudian ayam itu digigit, memang pada akhirnya waktu itu kan baru kaset, ada CD, ada video apa namanya, yang badannya besar, banyak kaset, di setel lewat. Itu aja ketika mendengarkan lagunya itu Sepultura menaikkan itu ketika saya dan teman-teman itu ada walaupun nggak ngerti apa yang kita namanya artinya apa nyanyi itu walaupun bahasa Inggris ya bahasa Inggrisan itu itu aja bisa kesulitan karena setiap lagu itu ada. Tetapi kembali roh yang ada di dalamnya, roh yang menyesatkan atau roh yang membangkitkan kekuatan. Apa yang disampaikan oleh Daud, lagu-lagu rohani, nuansanya membawa kepada kita, walaupun lagu-lagu rohani itu seringkali membuat hati kita sesak dengan pujian rohani. Tetapi kesesakan yang ada di dalam hati kita bukan kesesakan yang menghancurkan, tetapi kesesakan yang membangun hidup kita untuk lebih baik. Ini yang dirasakan. Makanya dikatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas pujian. Dengan pujian ini membangkitkan semangat daripada kehidupan Daud. Ada kuasa di atas pujian. Hadirat Tuhan turun di atas pujian-pujian ini. Sehingga dengan pujian ini memanfaatkan yang memberi. Sehingga ketika kita mengalami yang namanya
cerita wae. Ternyata kemarin mau ke Sumatera. Kenapa? Mau operasi. Itu. Kenapa hatimu wae ya? Saya belum, saya sebagai teman juga belum. Mau operasi hati. Kenapa? Masalah berbeda itu ya didekatkan. Jadi ya minta tolong untuk operasi hati-hati. Dan tapi dia juga sudah pesen apa namanya? Ngapa udah gak berobat kalau ya kemarin ke sini ya ya kamu berobat ke sini mau operasi kok sudah pesen terbilang harian. Bahwa saya ini pesen bisa nggak mati ya, itu juga jengkel juga ya. Walaupun sama-sama bantu, lulusan dari sekolah teologi yang sama. Karena ini sampai gara-gara kamu punya bidang sehingga membuat. Tapi dia berkata kata dokter itu nanti hatinya itu kalau ada 70% akan timbul hati yang puji Tuhan kalau hati yang baru. Nek hatinya udah mau nek mati kalau belum terus satu yang harus kamu mengampuni dan baru-baru main ngobrol juga masih ingat orang yang sudah mati. Temannya yang membuat dia sakit. Jadi nonton begitu, tapi belum bisa menurut. Namun sekarang tidak melayani. Jadi sudah melepas kepentingan. Karena kita jengkel dengan sesama pendidik. Jadi saya sampaikan ini kenyataan memang gambar dua sama gambar tiga. Tapi kita hanya ngomong ujian ternyata ini masih observasi. Kamu jangan ngomong mati. Ini pengen mati tapi begini dia rasa. Ya kok. Secara katanya terbilang itu bukan ya Pak. Iya, oke. Ngambil terbilang kok berubah terbilang ya. Ya artinya bahwa seringkali ujian muncul dari hati yang terdalam. Sehingga di atas ujian inilah Daud menyatakan kekuatannya. Dengan ujian ini membawa kita kembali ke dalam bacaan tadi 100 ya. Dalam 100 ujian dalam bait yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi apa? Baru seperti raja. Ada kekuatan yang baru melalui ujian penyembah. Daud menyadari ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Bahkan kekuatan ini seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali merupakan burung yang paling kuat dalam dunia. Merupakan burung yang paling kuat karena dia hidup di kekuatan Raja Wali menjadikan semboyan dalam kehidupan Daud. Walaupun ujiannya merasa sedih, penyesalan, pertobatan muncul, dan dari pertobatan ini memunculkan apa? Perubahan. Dan ketika terjadi perubahan itu dalam dirinya, maka yang terjadi pemulihan. Karena itu janganlah kita menyepelekan apa yang kita. Dalam Kisah Para Rasul 16, ya, kita bisa melihat bahwa dengan ujian mematahkan belenggu yang artinya belenggu betul-betul Allah sudah biar dia yang memuji Tuhan, berdoa memuji Tuhan, dan pada akhirnya pintu-pintu penjara. Demikian juga bagaimana dosa yang melukai. Dengan ujian mampu melepaskan kita dari rasa takut, dari kekhawatiran,
ya lagu-lagu favorit ya. Wah, repot lewat dari membangkitkan apa? Hatinya supaya tidak takut. Ya. Membangkitkan dirinya supaya tetap berani berjalan. Walaupun pelan, tetapi yang benar memang dengan pujian itu membangkitkan gairah kita, melepaskan segala persoalan kita, ketakutan, kekhawatiran dipatahkan melalui pujian. Makanya tidak ada pujian juga. Pujian namanya yang. Dan juga kalau kita menyadari dengan pujian memberi kelegaan. Ketika kita memuji Tuhan ada kelegaan. Bukan menghancurkan seperti lagu-lagu dunia yang seringkali ada ya. Bagaimana dengan memuji Tuhan ada dulu pemuji dengan pujian itu bisa menarik kembali pacar lama yang sudah dimiliki orang lain. Pernah dengar? Seorang musisi seperti dalam pacarnya dengan punya pacar lagi dia membuat lagu dengan lagu itu pacarnya terjun balik benar pacaran apa yang lupa ya itu dulu iya luarnya dengan membuat lagu ya makanya bisa karena ada bahasa itu cara kuasanya membangkitkan, mematahkan segala kekhawatiran dalam hidup kita. Katakan membawa kelegaan. Kita lihat Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 7. Dalam Filipi pasal 6, pasal 4, kita akan baca kembali Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, ya. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus. Menaikkan apa? Doa dan permohonan dalam juga mampu membawa kelegaan dalam hidup kita. Sehingga ada kedamaian yang ada dalam hidup kita dengan menaikkan pujian ini. Seringkali kita menjadi menaikkan pujian lebih mengenal dengan pujian-pujian yang terkadang menjadi yang terkadang memang kelihatan viral tetapi kadang menjadi kemarin iya tapi lebih senang ini sebetulnya lagu melakukan cinta kepada tapi tidak ngerti aku nyanyi lagu itu kalau senang tapi itu kamu jadi kamu cinta kepadamu tak dari lagu itu ya sampai membutuhkan dokter lupa malah kan dengarnya enak gitu tapi memang lagu itu ungkapan sampai masa tua putih itu masih cinta lagu itu tidak seperti ungkapan dia ya kadang ada lagu dari bela karisma kita juga satu lagu para senang itu kan lagu itu memang mendalam bentuk kasihnya kepada suami istri pasangannya apa isi hati tapi orang menerimanya ya itu ngomong aku nggak pernah ngomong ngomong ya kalau cinta pada dia ungkapan dengan sesuatu tapi kembali lagi bahwa memang seringkali dengan pujian bahwa terlebih lagi pujian dunia saja mampu memberi kelegaan dalam kehidupan
ketika dengar lagu-lagu yang menyentuh itu semakin manis. Pas ada masalah lagu itu nyambangnya shock, itu lagu kesetnya itu semakin memperdalam kesedihan itu seolah-olah mengiringi walaupun setelah itu juga membangkitkan karena itu sudah terkasih mari kita memberikan kesempatan dalam kehidupan meresponi bahwa pujian penyembahan yang ada dalam kehidupan kita bukan sekedar kita menaikkan lagu, tapi sungguh ada hidup dalam setiap ucapan, hidup dalam setiap langkah kita, sehingga pujian penyembahan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mengakui kebesaran nama Tuhan, kedaulatan nama Tuhan, dan di atas pujian itu Tuhan bekerja untuk setiap yang percaya. Kembali kami datang ya Tuhan dengan segala ucapan syukur kami. Seringkali kami tidak memahami, kurang memahami makna yang terkandung dalam pujian penyembahan. Kami hanya menaikkan pujian, mengungkapkan kata-kata, tetapi tidak melalui kesempatan malam ini. Apa yang dirasakan oleh Daud, bahwa kuasa Tuhan luar biasa melalui pujian penyembahan itu kekuatan baru seperti Raja Wali yang mampu memberikan dengan pujian ini mampu memberikan perubahan, mampu membangkitkan semangat hidup dan juga disitulah kuasa Tuhan. Layakkan hidup kami dan pujian-pujian yang mengalir senantiasa dan pujian-pujian itu memberikan yang luar biasa dan terima kasih. Biar kami juga selalu melantunkan pujian karena melalui pujian lawatan Tuhan ada dalam kemuliaan Tuhan menyatakan berkat melimpah. Tuhan memberi kasih setia luar biasa. Mari kita meresponi kebenaran firman dengan kita menyatakan bahwa dalam hidup kita hanya untuk Tuhan, bagi Yesus semuanya usaha hati dan perbuatan waktu sendiri menjadi bagian penting. Mari kita akan meresponi kebenaran
bagian begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di bumi. Allah mengubah miskin dan menjadi kaya. Yang meredakan namun dia berdoa. Mari kita naikkan pujian sambil kita memberikan persembahan. Maju kita akan mengawal dalam kita bersama kita akan mendengarkan yang pertama disampaikan bahwa untuk kegiatan hari Rabu ada ibadah doa. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bukit, MC oleh Bukira. Kemudian juga disampaikan untuk penata layanan ibadah minggu. Khotbah pagi sendiri, sore juga sama. Pembacara pagi Ibu Aris, sore Ibu Sulatri. Kemudian untuk singer pagi Saudari Abel, sore Ibu Maulina. Pemain musik kemudian untuk sore Ibu Renawati. Kemudian persembahan pagi Ibu Ari dan Ibu Ira. Kemudian untuk penerima tamu pagi Ibu Yeni, penerima tamu sore Saudari Blon. Kemudian juga disampaikan untuk kegiatan minggu lalu, yaitu untuk bagian pagi dari 34/5 orang, yaitu dengan persembahan 184. Kebagian sore 14 orang dengan persembahan 29.000 rupiah. Kemudian persembahan Natal pagi ada 40.000, Natal sore ada 37. Sekolah minggu dihadiri 15 orang dengan persembahan 65.000. Ibadah doa ada 9 orang. Ibadah doa Hana ada 7 orang dengan persembahan 55.000. Total persembahan dalam minggu yang lalu ada 410.000. Kemudian untuk persembahan persepuluhan
sehingga pemasukan di bulan yaitu Mei minggu pertama, kedua, tiga, dan keempat total ada 5.561.000. Atas nama gereja mengucapkan terima kasih untuk partisipasi dan kesediaan Bapak Saudara dalam mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, sekaligus juga memberikan persembahan perbulannya untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita bersama. Dan juga saya sampaikan untuk mulai hari Kamis besok kita akan memulai untuk doa berantai, berantai akan kita adakan bersama, di mana dalam doa ini akan ada yaitu yang namanya doa dalam berdoa melalui layanan ini atau mau langsung datang ketemu ini. Maka saya masukkan, lalu mau ikut tidak? Karena ini pakai ada kemudian mau gabung langsung. Karena ini nanti mungkin nanti ada apa itu? Ya mungkin nanti punya nomornya ya. Nanti tak masukkan namanya juga karena kemarin juga ada kekurangan beberapa nama yang belum tak masukkan karena juga timbangan bukan hari kalau hari juga kesulitan ya. Lalu kita nanti kepada doa bersama juga. Nah dalam doa ini akan ada doa di mana ada doa di mana akan ada setiap hari Kamis minggu pertama dan minggu ketiga. Nah akan dua kali. Bahkan nanti Pak Tri dengan Pak Haris, nanti akan muncul lagi Pak Tri dengan siapa, terus saya dengan siapa. Itu nanti dalam dua keluarga ini akan berdoa bersama, ada komitmen bersama. Kalau memang mau pakai video call, kan fasilitas sekarang murah, ya. Video call itu bisa untuk 8 orang. Ya, kalau di satu keluarga satu aja ada berapa itu bersama-sama kumpul dalam satu keluarga, kemudian video callan, ya itu bisa bersama-sama. Ya, dalam berdoa dan berdoa secara untuk perkembangan gereja kita. Kita berdoa bersama. Semua ini saya buat kerinduan saya dengan adanya doa gereja ini secara virtual ini, yang diharapkan bisa tatap muka. Tatap muka artinya walaupun lewat video call, kita bisa komunikasi dengan baik, ya, menyampaikan yaitu visi-visi gereja kita. Supaya gereja kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan bertumbuh secara kualitas dan kuantitas Tuhan. Juga dengan kekuatan gereja yang mengalami satu akan. Jadi nanti berdoa dalam dua keluarga ini dan tidak diperlukan mendoakan di luar apa namanya keluarga ini, karena itu ada porsi energi ya. Ini tidak menggantikan dari dahulu ya. Ibadah dahulu tetap ada, ini tidak menggantikan tetapi menambah. Tidak harus 1 jam belajar tidak usah. Itu hanya 5 menit itu tidak masalah ya. Berdoakan. Jadi nanti akan membangun bagaimana ya kita saling menguatkan. Mungkin kalau kita kunjungan agak kesulitan waktunya aneh. Tapi dengan kalau ini ya saudara kunjungan ya bisa ngobrol bersama. Jadi menjadi pilihan kita gunakan dan itu sangat bermanfaat mengalir nanti atau sampai kapan. Karena kan kita dapat siapa-siapa bahkan yang siapa yang mau ikut dan di dalam keluarga itu kalau ada kita masukkan mana bisa kita konsultasi nanti mulai dari Kamis ya nanti bayaran dulu sudah pasti nama-nama itu dan nanti kalau ada yang belum masuk dalam nama itu nanti ditawarkan itu belum dimasukkan lagi videonya bisa tidak terlewatkan baik itu jemaat yang sudah bergabung ataupun baru simpatisan untuk gimana
supaya nanti menjadi sebuah juga untuk kita bersama. Yang pertama kita lakukan setiap hari satu dan itu nanti kalau memang itu memang perlu ya kita akan lakukan amisan dengan cara kita dalam kita masih melihat dua keluarga atau tiga keluarga dua itu juga bingung kalau misalkan terima kita satu ya, dengan satu keluarga yang lain itu kan ketemu satu dengan satu ya ya kan bingung juga ya tapi nggak apa-apa ya ini ada kebijakan dalam aku nggak belum tetap lamaan ketemu ya tidak ada wah jadwalnya minggu ya nggak dengan Pak Budi kita udah dengar Pak Budi juga tetap nanti akan kena walaupun mungkin sampai tahun depan pun kita baru ketemu karena nanti kan kalau Kamis dua kali dalam satu bulan ini bulan Juni masuk Juni dia beberapa 6 bulan berarti 12 kali pertemuan baru 12 kali pertemuan itu baru berapa 12 keluarga dan kita keluarga kita ada sekitar 27 kakak itu kan 7 berarti berapa tahun 2 tahun ya baru nanti ketemu dengan kalau saya dengan Pak Tri ya nanti ketemu dengan Pak Tri ya tunggu tahun 2 tahun lagi ya sesuai dengan diharapkan ini baru berjalan tapi menjadi dimana kita tetap ibadah doa tetap tidak menggantikan kegiatan-kegiatan lain. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita datang kepada Tuhan dan mari kita menaikkan pujian kembali kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan kuasa-Mu menyertai, kuasa-Mu memberkati kami, kuasa-Mu memberi yang terbaik dalam setiap hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan bahwa di atas puji-pujian Tuhan bekerja. Di atas puji-pujian Tuhan selalu menguatkan, membimbing dan menyertai kami senantiasa. Kiranya Tuhan yang akan terus membangun kehidupan kami, pujian bukan sekedar pujian tetapi sungguh-sungguh ungkapan kami dan pengakuan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Biar Tuhan layakkan perjalanan kami. Pulang dengan kasih dan anugerah Tuhan. Pulang dalam sukacita surgawi dan menikmati kebersamaan dengan. Terima kasih Tuhan. Bimbing setiap anak-anak-Mu besok dalam melakukan kegiatan baik dalam sekolah, baik yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, mengupayakan sesuatu melalui kegiatan-kegiatan kiranya Tuhan berkati setiap apa yang bersemangat dan saatnya Tuhan menyerahkan damai sejahtera yang datang dari surga terus melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Pulanglah Tuhan.
Ya, kita akan bersama-sama punya ulang tahun. Oh iya, sudah kemarin tapi belum didoakan. Ya, belum didoakan. Jadi kita akan bersama mendoakan kita dulu ya. Ada yang disampaikan. Keluarga, kesehatan, pekerjaan dan berhidup. Ada yang lain. Maupun anak-anaknya dan pekerjaan. Kita doa untuk Bunda yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sekarang. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini Mira boleh menikmati berkat Tuhan, bertambah usia dan juga bertambah hikmat dan akan terus menyertai dalam perjalanan hidup. Tuhan dewasakan namun Tuhan dalam iman dan dalam penyerahan kepadamu dengan pergumulan yang sedang dihadapi, secara khusus pekerjaan anaknya dan usaha yang dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melawat, Tuhan melayakkan anak-anak Tuhan untuk tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Dan menyerahkan sebagai ibu rumah tangga, kiranya peran sebagai seorang ibu, kiranya Tuhan tunjukkan, Tuhan memberikan kepada anak-anak Tuhan, sehingga melalui perannya ini anak-anak suami senantiasa dalam anugerah Tuhan. Ialah melalui kerinduannya untuk terus bisa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dapat berkat melalui usaha-usahanya, Tuhan tambahkan di Tuhan hari ini. Dalam kuasa-Mu Tuhan, kami serahkan ya ulang tahun 2026 ini, Tuhan menyatakan apa yang jadi rencana yang indah bagi kita. Dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-Mu dan